Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang major life changing. Jadi event-event besar yang akan merubah kehidupan kamu. Ini untuk general, untuk kolektif, dimana kalau kolektif reading ini diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk maskulin atau feminin, siapapun ya yang ngeklik video ini berarti pesannya untuk kamu. Beda sama pick a card dimana kamu harus gunain intuisi. Kalau ini aku yang narik energi kamu. So aku harus disclaimer dulu, kalau yang namanya collective reading ini bisa tidak, energi bisa vice versa, dimana yang namanya kalau nanti aku bahas nih contohnya soal ada percintaan nih, kita lihat itu bisa vice versa banget gitu. Dan perlu kamu ingat, kamu harus tahu nih secara energi kamu tuh apa energinya. Jadi saat nanti kalau aku ngomongin soal maskulin dan feminin, kamu tahu nih energi kamu tuh oke, kamu tuh feminin atau maskulin gitu. So kalau aku ngomongin soal zodiak juga cek sun rising, Venus and Vedic rising-nya, dimana kalau misal zodiak pun lebih seperti kecocokannya setiap orang juga beda-beda ya. Perlu kamu ketahui kalau ini juga aku peruntukkan untuk pengembangan diri. Jadi kita nggak hanya aku nyadar kalau aku ngebahas soal percintaan terus. Jadi ini juga membahas untuk berkembangnya diri kamu. Jadi kita nambahin value lagi dalam kehidupan. Jadi walaupun contoh ya, kamu sudah merasa menemukan jati diri, tapi kita nggak salah kok untuk belajar, terus-terusan belajar. We both still learning, dimana ini adalah perubahan atau event-event besar dalam kehidupan kamu untuk berubah. Jadi major life changing, dimana ini bisa terjadinya secara sekejap atau memang ini butuh proses. Kita lihat ya, aku bakalan cek energi kamu dulu. Untuk kalian mau claiming energi healing, just sit back, relax, enjoy the video. Sebelum kita mulai, tapi kalau yang mau energi healing itu harus bisa releasing penyebab kamu membutuhkan healing. Contoh, sakit nih gitu. Coba kamu tahu dulu si penyebab sakitnya itu apa, dan itu kamu coba buat lepasin, oke? Karena itu akan membuat ruang jadi agar energi healingnya bisa maksimal. Kalau kamu bakalan kayak kamu ngerasa ngantuk atau pengen merem, itu berarti energinya bekerja. Suara aku tuh agak berubah ya, karena terus ini bulan puasa dimana aku kehausan, jadi suaranya bakalan kerasa serak-serak, but it's okay. Untuk kalian yang mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara personal tentang pengembangan diri ini, tinggal di chat aja akunya, cuman harus sabar ya, karena aku balas satu-satu. There's spirit guide, angel, divine power like God and graces. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who watch this video. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Tell me about. Give permission and protection to see through people who watch this video. I need to know about their current energy right now. Ada the Page of Pentacle. Thank you. Ada the Page of Cups, sama ada Eight of Cups. Oke. Pages di sini artinya tuh kayak gini loh. Kamu masih exploring tentang kehidupan ini bakalan ngasih kamu apa gitu. Dan kalau aku lihat di sini ada keadaan di mana kamu manifestasikan entah pekerjaan atau peluang pekerjaan, peluang karir. Dari the Page of Pentacle itu kamu orang yang mampu melihat opportunity atau peluang. The Page of Cups itu orang yang suka berimajinasi. Jadi kamu bisa memvisualisasikan keadaan yang kamu pengen, terutama di karir. Di sini ada Eight of Cups, di sini ada perubahan. Nah, kita bahas soal perubahan ya. Yang namanya change itu
ada yang secara harafiah changingnya, ada yang harafiah tuh dalam arti gini, kamu melakukan sebuah gebrakan dengan cara berpindah kerja atau makeover sesuatu hal yang memang dari physically atau dari realita itu kelihatan jelas. Atau yang tidak harafiah adalah dari segi mental dari segi mental sama emosional kamu evolving, berkembang. Cuman dari Eight of Cups itu kemampuan untuk meninggalkan sesuatu hal yang memang bukan lagi untuk diri kamu. Jadi keadaannya saat ini kebanyakan diri kamu adalah orang-orang yang sedang melakukan sebuah entah ini ada perjalanan spiritual atau memang meninggalkan sebuah fase dalam kehidupan yang memangnya sudah harus ditinggalkan. Di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada juga Pisces, Scorpio, Cancer. Ingat kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun rising, Venus, and Vedic rising. Okay. I see di sini untuk beberapa dari kalian ada yang heavy, agak yang sulit untuk berkomunikasi, untuk meluapkan emotion kamu atau meluapkan perasaan kamu. Latihan. Kalau misalnya kamu tidak bisa langsung secara verbally atau secara omongan kamu mengungkapkan, kamu bisa kok pakai text message, pakai chat atau pakai tulisan. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan. Entah itu kamu ngasih lagu, nyanyi, dan yang namanya meluapkan perasaan itu balik lagi. Bukan hanya pakai komunikasi yang secara omongan aja gitu. You can make art atau gunakan imajinasi kamu lah gitu. Karena kalau kamu nggak ngeluapin itu tuh aku lihat di tenggorokan itu pada yang agak mampet semua di situ. Jadi ketahan semua di situ. Coba tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan. Jadi release, dan kamu istilahnya gini, saat kamu mengungkapkan nih perasaan kamu, mengungkapkan unek-unek kamu rilis itu ke alam semesta, dimana jika ada keluh kesah pasti alam semesta akan membantu. Dan jika memang kamu di situ ada sisipkan doa, di situ alam semesta juga akan mendengar dan Tuhan pun akan mendengar. So, aku bakal lihat langsung dari oracle card, major life changing for the people who watch this video. Before we go to tarot deck, I need to see about their message. Energy from Spirit Guide. Major life changing for the people who watch this video. Ada Bridget, inner strength. Pertama, kamu bakalan nemuin kekuatan dalam diri kamu sendiri. Itu bakalan banyak perubahannya adalah di percaya diri. Charnunus, life force, ada Mahavatar Babriji, soul expansion. So let's see what else do I need to see. Message for the people who watch this video. Major life changing that will occur in anytime soon. And then ada Sanat Kumara. Oke, aku bakalan bahas satu-satu. Inner strength, Bridget. Move back to wholeness, recognize that you have the power. Jadi nanti ada fase dimana event besarnya yang akan mengubah kehidupan adalah diri kamu sendiri menemukan power, menemukan keberanian, menemukan rasa percaya diri. Cuman dari move back to wholeness, akhirnya kamu akan menjadi sosok orang yang enough, cukup. Jadi istilahnya kayak kamu ngerasa dari kemarin empty glasses, kamu ngerasa kayak dari kemarin diri kamu itu kayak gelas kosong, kamu akan mengisi sendiri. Kamu tidak membutuhkan validasi dari orang lain, kamu tidak membutuhkan orang lain untuk mengisi. Jadi kamu akan mendapatkan kepenuhan itu, wholeness-nya diri kamu sendiri. Istilahnya kamu bakalan nemuin jati diri kamu, your center. Kamu bakalan nemuin higher self kamu sendiri itu dengan usaha yang kamu punya. Jadi kamu akan menemukan keutuhan diri kamu sendiri. So di sini
like you find your passion, atau kamu belajar untuk bisa menumbuhkan gairah-gairah dari apapun yang kamu lakukan. Dan di sini kan itu bakalan apa ya, istilahnya yang tadinya jalannya cuma satu, nanti ada cabang-cabang, akhirnya kamu hidupnya akan semakin berubah. And then di sini ada shared nunos. Di sini ada shared nunos, life force. Express your driving passion, sensual and sexual power are increasing. Jadi balik lagi, nanti kamu bakalan bisa nambahin atau menumbuhkan passion dari apapun yang kamu lakukan. Di sini ada sexual power yang bisa dibilang kamu harus ekspresikan itu. If you have desire nih, contohnya tentang seseorang, tentang sesuatu, kalau kamu diem-diem aja and then you hiding, akhirnya kamu kayak bohongin diri sendiri. Tapi kalau kamu showing off, kamu nunjukin, aku maunya ini nih dari kamu, atau aku maunya kayak gini, di situ balik lagi alam semesta aku akan notice, oh kamu ternyata fokusnya ke sini gitu. And then di sini juga ada Mahavatar Babaji, ada soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things, and then at some point nanti ada major life changingnya atau eventnya kayak gini. Jadi ada satu hari nih, satu momen, bisa 1 hari atau 1 jam yang kayak bisa ngerubah sudut pandang kamu bener-bener langsung drastis banget gitu. Cuman kalau kayak gini, ini balik lagi, ini butuh kekuatan diri ya. Saat perubahan yang sangat drastis dengan waktu yang cepat, kadang-kadang kan kita akan kewalahan. Cuman di sini ada consciousness-nya yang expanding, istilahnya kamu bakalan bisa ngeh tuh apa sih bahasa Indonesia ya? Kamu akan bisa notice dan akan bisa sadar sesadar-sadarnya tentang koneksi semuanya. Jadi saat kamu dulu punya problem, punya masalah atau menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupan, kamu pun nanti saat momen ini kamu akan sadar, oh ternyata dulu aku menghadapi sebuah rintangan tuh karena ini. Jadi ada tumbuh rasa kepercayaan yang penuh lah sama semua hal yang terjadi dalam hidup kamu. And then kamu bakalan ngerti, oh kenapa aku dulu ketemu sama orang yang kayak gitu, atau ada seseorang dalam hidup aku yang harus di remove atau dihempaskan. Jadi semuanya kamu bakalan kayak oh gitu. Oh ternyata gitu. Oke, aku bakalan move ke Sanat Kumara. Like light activation, shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. Jadi nanti kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan yang bakalan bisa menerangi jalanmu lah. Kamu yang tadinya dalam kegelapan, jalan kamu bakalan semakin jelas lagi. Dan di sini ada internal guidance. Tidak ada orang luar yang ngarahin kamu, tapi yang mengarahkan diri kamu sendiri pun your inner self. Dimana kamu bisa gunain insting, gunain intuisi. Cuman dari di sini aku ngelihatnya ada sesuatu yang akan datang dengan jelas banget gitu loh. Saat kamu mendapatkan sebuah tawaran dan tawaran itu jelas, take it. Okay? Aku bakalan move ke tarot card. Major life changing yang bakalan terjadi. Okay, dear spirit guide, angel divine power with like God and goddesses, Melissa my ghost, I can speak the truth. Tell me about their major life changing that will occur in their life soon. For the people who watch this video, their major life changing event that will happen. What is this major life changing? Pertama, mindset tentang balik lagi logika dan rationality ya, yang kalau aku lihat, dan itu bakalan ngubah pola pikir kamu soal finansial juga. Kalau aku lihat di sini, finansial, aset-aset masa depan itu juga akan berubah. Ada the emperor. Okay, it's a good thing.
Jadi di sini ada Page of Swords, Queen of Pentacles, Ace of Swords, The Emperor, The Hermit. Kita lihat dari yang minornya dulu ya. Dari dua swords ini kamu bisa lihat ini adalah pola pikir, logika, rationality yang akan berubah. Ini aha moment juga. Sometimes yang aku bilang, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini. Saat momen itu datang, di situ kayak banyak perubahan lah. Point of view kamu akan berubah. Bisa tentang kamu menilai sebuah keadaan, atau bahkan ini soal finansial. Kalau dari Queen of Pentacles ini selalu ngomongin soal financial dan material things, itu juga point of view-nya akan berubah. Jadi ini ada yang tiba-tiba dapat rezeki, tapi rezekinya juga bisa beda-beda ya. Ada yang rezekinya secara diberikan jalan untuk meraih karir yang kamu pengen, atau bisa secara harafiah. Jadi apa yang kamu tanam itu akan terlihat banget hasilnya. Cuman yang namanya Queen of Pentacles, yang namanya perubahan itu didasari sama kenyamanan. Kamu punya kenyamanan sama diri kamu sendiri, bukan sama keadaan ya. Jadi keadaan itu kan akan selalu berubah, tapi diri sendiri itu kamu cuma punya satu. Dirimu itu cuma satu. Di situ kamu nyaman senyaman-nyamannya, seada-adanya. Dari sisi positif dan negatif kamu semuanya terima. Dan akhirnya di situ balik lagi, akhirnya mengubah kamu, cara pandang kamu tentang dunia, cara pandang kamu tentang diri kamu sendiri. Dan di sini eventnya lebih kebanyakan untuk keuntungan secara finansial atau keuntungan secara karir juga terlihat. Dari Page of Swords sendiri, ini kan kamu mau belajar ya. Ada fase atau momen yang bisa dapat merubah hidup kamu secara drastis, itu dengan belajar. Belajar ada yang secara harafiah, belajar di akademik, di tempat kuliah atau di tempat les, dimanapun itu, dan kamu dapat knowledge di situ, dapat pengetahuan, dan di situ kamu akan bisa gunain pengetahuan kamu untuk karir di masa depan, atau mempelajari pelajaran kehidupan. Saat kamu sudah mempunyai kemampuan untuk bisa nerima pelajaran kehidupan tersebut, di situ kehidupannya kamu akan berubah. Di sini ada yang berubahnya drastis ya. If you see this energinya di sini secara major kan, dia belum punya bisa dibilang ketenangan jiwa dan tempat. Walaupun di Queen of Pentacles di sini sudah punya kedudukan, tapi nanti gesernya ke Emperor sama The Hermit. Jadi when you have everything, eventnya tuh kalau aku lihat fase eventnya tuh banyak. Cuman yang major banget di sini ada 2. Balik lagi tadi soal pola pikir yang berubah, nanti kamu juga akan berubah soal pola pandang kamu tentang karir dan finansial. Nah, di fase kamu sudah mempunyai kedudukan yang kamu pengen atau keadaan yang memang kamu pengen banget, di situ perubahannya adalah soul searching, dimana kamu tidak mencari hal-hal secara material things. Yang kamu cari adalah jati diri. Yang kamu cari adalah something more di kehidupan ini yang tidak bisa diuangkan. Dari The Emperor di sini, ini adalah keadaan dimana perubahannya itu status, bisa saja status, tapi bukan hanya status soal percintaan ya. Status kedudukan di masyarakat. The Emperor itu selalu punya singgasana, dimana dia punya tempat untuk duduk. Ibaratkan kalau misalnya kehidupan kamu itu bagaikan sekolah lah gitu. Kamu pindah nih naik kelas, dimana kamu akan mendapatkan kursi kamu sendiri gitu loh. Jadi sudah disiapkan. Cuman kalau dari The Emperor sendiri, ini adalah kemampuan untuk bisa menganalisa keadaan sekitar sama keadaan diri kamu sendiri. So The Emperor itu adalah punya kekuatan. Kekuatan The Emperor itu pasti energinya maskulin ya. Di sini juga ada energi Aries, cuman ini kalau kamu mau jadi bos, kamu jadi entrepreneur, kamu bekerja di dunia militer, politik, terus kamu juga istilahnya ataupun berdagang, ini bagus banget karena ini ngomongin soal struktur. Jadi ada perubahan besar di mana yang kamu buat itu bukan hanya
menjalankan tugas atau tanggung jawab yang diberikan ke kamu, tapi kamu memberikan tanggung jawab ke orang, atau kamu memberikan sebuah lapangan pekerjaan ke orang. Dari di sini aku ngelihatnya dari struktur dan kestabilan, istilahnya apa yang kamu lakukan itu ritmenya tuh ada gitu loh, konsisten. Dan di situ kamu akan dapat gaining secara material things, secara kesuksesan material itu kelihatan. Nah, semakin kamu mendapatkan sebuah keadaan di mana kamu bisa mendominasi, tantangannya besar. Di situ ada amarah, emotion, terus merasa ego, terus juga kalau aku lihat di sini saat ada di posisi the emperor, soalnya kan you have everything lah gitu, kayak kamu punya segalanya. Apa nih yang belum kamu punya? And then kamu mencari sesuatu hal yang tidak bisa diuangkan atau dinominalkan secara material things. The Hermit itu adalah fase berikutnya, dimana event besar yang merubah kehidupan adalah kamu mencari sebuah kebenaran dalam dunia ini. Apa yang benar? Keyakinan aku benar atau enggak? Di sini juga ini ngomongin soal guidance, panggilan jiwa. Kamu ngerasa pengen sendiri, loneliness itu kamu kayak berteman sama loneliness lah. Kamu mengisolasi diri. Di situ intuisi kamu, spirituality kamu akan diasah. Dimana kalau aku ngelihatnya ini agak dalam ya, kalau yang The Hermit. Kalau kamu lihat di sini, dia konsen. Kalau kamu lihat di sini, dia punya segalanya, tapi dia kayak masih menunggu sesuatu what next. Dia ngerasa konten di sini, ngerasa kayak konten tuh tenang, damai. Cuman yang namanya The Hermit, sacrifice-nya atau pengorbanannya adalah waktu untuk sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini ada divination atau ilham yang kamu dapat, dan di sini balik lagi ini akan merubah sesuatu. Ini bisa merubah pola pikir, cuman bisa lebih seperti gini loh. Kan di sini ya, kamu di sini fasenya tahu gitu loh. Dan akhirnya pengetahuan yang kamu dapat itu memberikan kamu jalan untuk sukses. Di sini saat kamu tahu, ini taunya lebih lagi tapi kamu diam aja. Don't do anything. Kenapa? Karena lebih legowo gitu, lebih ikhlas. So aku bakalan konfirmasi dari Oracle card. Aku mau konfirmasi dari tarot deck lain deh. Major life-changing event that will occur. Ada the Three of Wands. Ada the Hermit lagi. Ada the Eight of Wands, the Wheel of Fortune. And then ada the Knight of Wands. I see kalau di sini lebih seperti kayak roda banget, kayak roda kehidupan banget ya. Nanti kamu menemuin kedamaian, terus habis itu akhirnya mempunyai keberanian untuk kita mau maju kemana nih. Aku harus membuat sebuah jembatan untuk bisa meraih kebahagiaan aku. Terus dari Three of Wands sendiri aku ngelihatnya juga tanggung jawab yang kamu pikul pun sebenarnya memang semakin berat, tapi kamu bisa mengkontrol itu agar bukan memberatkan diri, tapi malah membuat keuntungan untuk diri sendiri. Balik lagi nih soal kedewasaan. Jadi nanti ada enlightenment atau ada ilham saat kamu melakukan petapaan kamu. Nanti yang berubah sesuatu halnya itu terjadi dengan cepat. Kalau dari Eight of Wands, cuman dari The Wheel of Fortune itu keberuntungan. Event besar yang merubah kehidupan kamu secara drastis nanti itu berhubungan sama keberuntungan, sama fortune. The Wheel of Fortune itu roda kehidupan, equilibrium. Kamu ada di titik tengah, dimana di situ kamu bisa memanifestasikan everything that you want.
gitu. Cuman balik lagi harus ada di titik tengah, dimana di sini ada energi yin dan yang kita punya positif and negatif. When we find our center, saat kita menemukan titik tengah kita sendiri, kita menemukan wholeness, kita menemukan keutuhan di dalam diri, dimana saat kamu menemukan titik itu dan kamu duduk di titik itu, keutuhan itu, kamu bisa menjentikan jari untuk aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu bisa. Cuman balik lagi, ini butuh kedewasaan, butuh perjalanan di fase dimana kamu untuk memahami itu. Makanya yang aku bilang, when you paham, kadang nih saat kamu udah paham nih, you know everything, yang kamu cari bukan material things atau kamu manifestasikan harta, kekayaan dan segala macam. Malah kamu manifestasikan sebuah keharmonisan, passion dalam kehidupan. Kamu mau numbuhin gairah lagi soal kehidupan. I see di sini ada completion of a cycle. Jadi nanti ada siklusnya kok. Jadi untuk life changing eventnya ada masanya, fasenya. Jadi bukan kayak musim semi, musim gugur itu kan ada waktunya ya. Sama kayak sesuatu hal yang berubah itu nggak selalu drastis untuk ngerasa drastisnya tuh long term, enggak. Cuma nanti ada fasenya, akan berubah lagi. Ada Nine of Wands di sini. Keberhasilan untuk menumbuhkan passion atau gairah-gairah di dalam kehidupan. Cuman Nine of Wands sendiri, aku ngelihatnya kamu akan lebih berani lagi. Yang tadinya ambisi kamu di kepala, nanti bakalan apapun yang kamu lakukan itu berdasarkan hati lah gitu. And then aku bakalan lihat ya ke oracle cardnya. Aku bakal ambil dari beberapa sih. Kita lihat di sini dulu. Major life changing event for the people who watch this video. Ada fulfillment. Kamu bakal ngerasa komplit, ngerasa utuh, ngerasa udah nih yang aku lakuin udah, and then what gitu. Aku udah melakukan apa yang harus aku lakukan. Relaxation, jadi kemungkinan bisa untuk lebih relax lagi, lebih santai lagi. Thriving, ini kamu bakalan meraih kesuksesan ya di depan sana. Kalau kesuksesan konsepnya apa, ini bisa di karir atau di finansial, kita udah bahas tadi. Cuman yang namanya kesuksesan itu setiap individu beda-beda. Kamu bakalan nemuin suksesnya kamu sendiri. Ada adventure, kamu bakalan bisa lebih explore lagi soal kehidupan. Ini bahkan ada yang saat kamu momen jeda, momen relax, momen istirahat, kamu kan eksplorasi ya. Jadi kamu bakalan nemuin new skill, dimana skill baru kamu bisa membantu dirimu. There is Spirit Guide, Angel of Power, like God, and Goddess. Major life changing event that will occur in their life. Ada the hidden world changing, consciousness, awareness, extrasensory perception. Jadi persepsi kamu jelas akan berubah, dan ini bakalan menjadi faktor utama untuk merubah kehidupan. Dan di sini changing consciousness ini konfirmasi dari tadi ya. Kita ngomongin soal pola pikir yang akan berubah, dan kamu bakal lebih ngeh gitu. Sadar. Message for the people who watch this video. Ada open like lotus, flowering, spirit revelation, maturity. Kan kita akan semakin growing up, kita akan semakin tumbuh. Kita gak akan stay di fase yang sama selamanya.
kita juga tidak akan sama energi atau vibes yang sama selamanya. Jadi istilahnya kayak lotus itu pasti akan tumbuh, walaupun lotus itu tumbuhnya di tempat yang kotor ya, tapi itu akan tetap mekar gitu. Jadi kamu tidak bisa memberikan diri kamu pemahaman kalau kamu itu harus bisa jadi orang yang better kalau di tempat yang better. Gak hanya seperti itu, cuman kamu akan jadi lebih baik jika memang diri kamu baik, dan disitu bakalan ada impactnya untuk orang sekitar juga. Flowering spirit, istilahnya itu selalu tumbuh dan mekar, dan kamu harus percaya kalau jiwa kamu itu akan berdampak. Jadi saat jiwa kita tumbuh, itu akan berdampak di fisiknya kita. Dan di sini ada revelation and maturity, kedewasaan nanti juga akan tumbuh. Terus kalau misalnya aku bakal lihat lagi dari sini, message for the people who watch this video. Ada the cosmic heart, devotion, potensi, make your life a moving prayer. Saran untuk kamu sebelum kita masuk ke outcome, jangan lupa untuk tetap berdoa. Kita meminta sama yang di atas. Di atas itu selalu mendengar apa yang kita pengen. Jadi istilahnya jangan lupa untuk meminta. Jadi minta restu sama yang di atas juga. Devotion and potensi, make your life a moving prayer. Jadi apapun yang kamu lakukan, jangan lupa untuk berdoa. The Star Brothers, Aurus Energy, Protection, Loyalty, Safety, and Trust. Di sini kamu akan bertemu sama orang-orang yang sangat bakalan protektif banget. Cuman untuk kalian yang aku bakal ngomongin soal gender. Jadi kalau kamu yang cowok, di sini kamu bakalan temuin teman-teman yang benar-benar solid lah untuk kamu, yang benar-benar bisa kayak saudara sendiri. Cuman kalau kamu perempuan, kamu akan punya banyak teman cowok di mana teman-teman kamu sangat protektif dan loyal untuk bisa diandalkan. Terus dari sini ada you're not alone, isolation, physical connection, community. Nanti ada sebuah komunitas baru yang akan kamu hadir. Jadi kamu akan ada di sebuah komunitas. Nanti ada physical connection ya soalnya sama orang-orang yang bertujuan sama di kehidupan. Cuman di sini udah waktunya untuk menyelesaikan isolasi apapun yang kamu lakukan. Oke, kelihatan akhir ya. Ada Breath of the Cosmos, My Will to Thy Will, Micromanaging the Universe. Ini sama, apapun yang kamu lakukan, kita cuma bisa usaha. Yang nentuin boleh atau enggak itu kan yang di atas ya. Jangan lupa untuk meminta. So aku bakal lihat the outcome of this situation. The Six of Pentacles, and the Two of Pentacles, and then ada the Three of Swords. Why the Three of Swords is here? The Ace of Cups. Oke. Yang jelas kamu gak bisa escaping atau gak bisa lari dari sebuah pelajaran soal percintaan. Kedepannya nanti outcome-nya ada Six of Pentacles. Saat kamu punya sesuatu, kamu harus mampu untuk memberikannya juga. Misalnya gini, kita ini cuma perpanjang tangan Tuhan aja untuk bisa ngasih ke orang-orang yang butuh loh, gitu. Mau itu soal duit, uang, mau itu soal knowledge, juga kita harus sharing. Ilmu juga ya, kalau kamu punya ilmu, gak salah kok kita sharing ilmu gitu. Dari the Two of Pentacles di sini ada opsi dalam kehidupan kamu nanti. Dari Three of Swords yang lagi butuh healing, nanti akan ada healing. Cuman kalau aku lihat di sini banyak fase dimana kamu akan reminiscing about pain. Jadi mengingat-ingat rasa sakit yang telah ada. Karena dari jurnal sendiri di sini kan tadi aku bahas ya soal when you feel something, saat kamu merasakan sesuatu, kamu harus luapin itu
gitu loh. Ada yang luapin di jurnal, ada yang luapin di lagu, ada yang luapin dimanapun ya, cuman harus diluapin. Kalau tidak, kamu akan memendam itu cukup lama. Nanti lama-lama akhirnya sakit-sakit sendiri. Di sini after this, tapi ada Ace of Cups. Jadi kalau aku lihat gini, kamu nggak bisa berharap orang lain untuk menyembuhkan diri kamu. Ada cinta yang datang ke dalam hidup kamu nih, cinta baru yang datang dalam hidup kamu, tapi you deserve it or not. Kamu berhak untuk dapat itu atau tidak. Jika kamu masih butuh waktu untuk sembuh, mau itu baru, mau itu sebaik apapun, itu tidak akan bisa menyembuhkan kamu karena kamu belum sembuh juga gitu. Jadi kalau dari after, aku kan minta konfirmasi dari Three of Swords, keluarnya Ace of Cups. Ini ngomongin soal percintaan. Yang aku lihat di sini pelajarannya yang nggak bisa dilewatin itu soal percintaan, soal cinta. Terus ada the hard pieces. Ini it means kamu bakalan nemuin sesuatu yang balance kok di hidup kamu. Cuman kalau yang namanya the hard priestess ini juga kartu aku untuk shut up, jangan banyak ngomong lagi. Karena banyak rahasia-rahasia yang belum boleh diungkap. Perlu kamu ketahui ya, yang namanya keadaan outcome-nya itu ada the hard pieces. Sometimes we already know. Kadang-kadang kita juga udah tahu nih kedepannya seperti apa. Kalau kamu butuh validasi apapun, sebenarnya nggak perlu butuh validasi dari orang lain. Asal kita tahu, kita punya keyakinan gitu. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah, nomornya ada. Silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah.